Morning World, Good Morning Indonesia. MG Listener, sejak kudeta bulan Februari tahun ini hingga saat ini diperkirakan ada lebih 1.000 orang telah meninggal dunia. Dan kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar periode 2014-2019, Bapak Ito Sumardi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ito. Waalaikumsalam, Mas Kabul, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Ito, mohon maaf, itu terkait dengan Myanmar. Sebetulnya situasinya itu sudah seberapa genting ya Pak ya? Baik, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkini yang saya peroleh dari Duta Besar Myanmar, Pak Duta Besar Iza Padri, dan beberapa sumber yang dapat dipercaya bahwa situasi di Myanmar saat ini, sejak terjadinya kudeta militer tanggal 1 Februari, telah terjadi tindakan represif dan penangkapan yang sangat masif terhadap anggota pemerintahan yang sah, kemudian anggota parlemen, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian mereka sebagian berhasil melarikan diri dan mendirikan namanya National Unity Government atau NUG yang dipimpin oleh Dr. Sasa. Kemudian karena banyaknya korban, terutama di kalangan generasi milenial, menyebabkan mereka kemudian yang sebetulnya mereka melakukan aksinya sejak kudeta dilakukan itu secara damai. Kemudian mereka melarikan diri ke daerah-daerah yang dikuasai kelompok etnis, antara lain kelompok Karen yang memiliki kekuatan bersenjata yang cukup kuat, dan dilatih. Kemudian mereka membentuk civil disobedience movement atau gerakan pembangkangan sipil. Ya. Dan setelah itu ada juga kelompok People Defense Force yang saat ini melakukan aksi gerilya kota dengan melakukan secara intensif pemboman di ibu kota Naypyidaw, Yangon, Mandalay, dan kota-kota besar lainnya dengan sasaran fasilitas militer dan kepolisian, partai pendukung militer atau USDP. Tercatat pula beberapa pemboman di kantor NLD, partainya Aung San Suu Kyi, dan bank semi pemerintah yang diduga dilakukan oleh kelompok tandingan yang dinamakan Pew Sauti ya, yang dilatih oleh militer atau Tatmadaw. Kemudian aksi-aksi teror yang terjadi di Mangwe, ya, satu kota Mangwe, ya, selain penembakan yang dilakukan oleh militer terhadap informan-informan ini juga saat ini sangat masif terjadi. Ada pertempuran antara Tatmadaw atau antara junta dengan kelompok etnis dan masih berlangsung di Karen dan Mangwe ya. Kemudian juga di sini ada total lebih dari 2.000 tentara ya dan polisi yang bergabung dalam aksi civil disobedient movement. Jadi ini menarik ya, ada pembelotan sekitar 2.000 ya, tentara dan mereka kemudian membawa senjata difasilitasi oleh NUG untuk membentuk kepolisian dan Federal Union Army ya, yang dibentuk di masing-masing daerah. Kemudian komite ini dipimpin oleh Union Prime Minister ya, jadi perdana menterinya dari Persatuan Unity daripada Nasional Myanmar yang saat ini sedang melakukan perlawanan di bawah tanah. Dan yang menarik, mereka sudah mulai memiliki radio Mas ya, bahwa yang dikelola National Unity Government. Pada tanggal 20 Agustus kemarin mereka sudah bisa mengakses di 2 channel, 2 hari sehari. Nah, ini semua dilakukan dari daerah yang tersembunyi. Kemudian Komandan Militer Arakan Army yang ada di wilayah Rakhine, di mana di sana terjadi konflik Rohingya, terus memantau situasi. Tapi mereka saat ini tidak ingin melakukan kegiatan atau penyerangan, mereka hanya menunggu masa gencatan senjata ya, karena memang saat ini kekuatan militer Myanmar sedang terkuras ya. Kemudian daripada NUG itu telah menyatakan terjadinya satu pernyataan, yaitu untuk perang untuk melakukan perang secara damai ya, tetapi pada kenyataannya banyak sekali kejadian seperti ledakan di aset-aset militer dan polisi masih terjadi di Mandalay dan di Yangon. Kemudian militer telah menangkap banyak sekali diduga anggota People Defense Force yang melakukan gerilya kota.
Kemudian terakhir ya pada hari Minggu kemarin 41 orang yang diduga anggota PDF ini ditangkap bersama senjata, amunisi dan bom rakitan. Ya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah di sana. Pertempuran antara kelompok etnis bersenjata Karen National Liberation Army ini atau KNLA dan pemerintah Utah selama bulan Agustus telah diduga menewaskan 118 anggota Utah. Kemudian juga dari KNLA juga menderita kerugian materi maupun jiwa. Selain itu, National Unity Government, pemerintah bayangan Myanmar ini mengeluarkan Declarations of Emergency. Bentuknya ini semacam pernyataan perang ya kepada pemerintah militer saat ini di seluruh wilayah Myanmar. Mulai dari tanggal 7 September 2021 bulan ini berakhir sampai terciptanya pemerintahan sipil yang dipilih secara demokrasi atau state of emergency dari NUG ini berlaku di seluruh Myanmar. Nah, pernyataan ini dikeluarkan melalui order nomor 1 tahun 2021 dalam pidato yang disampaikan oleh acting presiden NUG yaitu Dua Lasila ya pada tanggal 2 September. Ini kita bisa mengambil konklusinya bahwa memang sudah dinyatakan terjadi perang atau perang saudara sudah dinyatakan ya Pak ya. Pak, Pak Ito, saya membayangkan ketika Bapak mengatakan bahwa terjadi pemboman di beberapa fasilitas militer, kemudian di NLD, kemudian ada 118 orang militer junta yang tewas. Saya membayangkan peristiwa ini cukup masif terjadi di hampir seluruh wilayah Myanmar. Betulkah demikian, Pak? Siap, betul sekali Mas Kabul ya. Dan bahkan kemarin ada 30 anggota polisi ya yang berusaha merebut posnya itu di daerah Chin ya. Di daerah Chin itu mereka meninggal Pak ya, tewas di sana melawan pasukan dari pertahanan dari Yau dan juga pasukan pertahanan Chin Mindat atau CDFM. Karena pada saat itu mereka berusaha melakukan merebut kembali pos yang telah dikuasai oleh 400 anggota JDF ya. Nah, kemudian pada saat mereka diserang kembali, korban daripada anggota dari militer dan juga polisi itu bertambah. Jadi lebih daripada yang saya sampaikan tadi 118, saat ini memang tidak jelas berapa yang terjadi korban-korban dari pihak militer maupun dari pihak pembangkang ya, pasukan pembangkang. Tetapi situasi di Myanmar saat ini menurut keterangan Pak Dubes Iza Padri yang kebetulan sedang ditugaskan ke Jakarta, memang di sana betul-betul tidak menentu. Jadi pemerintah militer Myanmar di sana juga menghadapi perlawanan rakyat. Karena menurut pengalaman saya selama 4,5 tahun menjadi duta besar, sebetulnya secara proporsional itu dari Tatmadaw atau pasukan militer Myanmar hanya menguasai secara penuh 2 provinsi, yaitu provinsi Mandalay ya di mana Naypyidaw ada di sana dan juga provinsi Yangon. Sementara 12 provinsi lainnya itu dalam keamanannya itu semua dikuasai oleh pasukan etnis bersenjata masing-masing provinsi. Dan waktu itu Artinya Pak Dito, kalau dari apa yang Bapak katakan itu saya tangkap militer sebetulnya tidak berkuasa penuh, dan pertanyaan saya berikutnya adalah apakah dengan kondisi ini militer akan menggunakan kekuasaan atau kekuatan mereka secara penuh untuk menguasai 12 provinsi yang tersisa? Ya, sebetulnya dari dulu mereka juga ingin menguasai ya. Dan itu sudah mulai ada titik terangnya pada saat Aung San Suu Kyi bulan November tahun 2015 memenangi pemilihan umum dan membentuk negara demokrasi di sana. Waktu itu ada namanya konferensi Panglong, upayanya adalah untuk mengundang etnis teknis ini untuk bersatu dalam negara federasi. Ya, negara federasi. Karena kan Myanmar ini dibentuk oleh junta yang lama menjadi negara Uni Myanmar ya. Tapi pihak-pihak etnis di provinsi itu mereka ingin mendapatkan otonomi, sehingga waktu itu kuat sekali permintaan kepada Indonesia, dan kita juga sudah menyampaikan beberapa pengetahuan ya maupun pengalaman kita untuk membentuk satu negara di bawah
yang namanya otonomi khusus ya atau otonomi daerah. Mereka sedang belajar. Tapi pada saat terjadinya Kudeta. pemenangan pemilu kedua, kemudian terjadi kudeta, ini semuanya tentunya kembali lagi kepada pada saat sebelum negara demokrasi terbentuk ya. Ya. Pak Ito, koreksi kalau saya salah Pak Ito. Saya melihatnya sepertinya dunia luar atau negara-negara lain itu enggan cawe-cawe, enggan campur tangan dalam konflik di Myanmar. Apakah betul dugaan saya tersebut Pak Ito? Saya kira mungkin tidak juga ya Mas ya, karena apa? Myanmar ini kan sesuai dengan kesepakatan dunia melalui PBB, ini diembargo untuk persenjataannya. Oke. Saat itu persenjataan mereka memang sangat terbatas ya, sangat terbatas dan sangat kuno. Sehingga mereka kalau ada kejadian-kejadian di daerah mereka cenderung pasif, pasif. Karena pada saat beberapa kejadian di daerah Kachin, ya daerah Shan, ya yang dimana punya kekuatan besar dari etnis, pemberontak etnis ini, mereka selalu kalah. Nah, dengan kejadian ini, saat ini perkembangan terbaru yang memasok persenjataan bagi militer Myanmar itu dua negara. Yaitu dari Rusia dan dari Ukraina. Nah, oleh karena itu pemerintahan sementara yang NUG itu bulan lalu mereka mengirimkan pesan kepada PBB karena duta besar di PBB itu kan masih dipegang oleh duta besar pemerintahan lama ya. Yeah. Jadi PBB itu mempunyai hak untuk menunjuk siapa yang menjadi duta besar di sana. Nah, saat ini permintaan dari pemerintahan militer tidak dipenuhi oleh PBB, sehingga melalui duta besar yang lama, ini mereka minta supaya PBB menekan agar Rusia dan Ukraina ini tidak memasok senjata kepada militer Myanmar, pemerintah Myanmar. Nah, kemudian di sisi lain RRT ya, RRC, Cina ini tetap menginginkan agar NLD atau partainya Aung San Suu Kyi ini ada sebagai partai politik, ya karena niat pemerintahan daripada junta militer ini akan membubarkan NLD. Ini mungkin China ini kan punya banyak kepentingan di sana ya, karena selama ini China memberikan dukungan bantuan yang sangat besar di Myanmar, baik selama pemerintahan NLD maupun saat ini, ya, sehingga itu kalau dikatakan enggan itu saya kira juga tidak benar, karena seperti contohnya nanti kawasan ASEAN ya, atau negara ASEAN itu saat ini sangat aktif ya. Hanya memang dari pihak pemerintahan militer sekarang itu mereka sangat resisten ya, resisten dan mereka sangat confidence akan bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal saat ini yang terjadi adalah perlawanan rakyat di seluruh negeri ya. Jadi ini kekompakannya ini adalah muncul daripada satu semangat persatuan sebetulnya. Ini yang mungkin yang akan tidak memungkinkan untuk cita-cita junta militer membentuk pemerintahan militer ini bisa berlangsung ya dalam waktu yang lama ya mungkin. Baik, Pak Ito, satu pertanyaan saya yang terakhir Pak Ito. Ya. Jadi saat ini perannya Indonesia itu di mana Pak Ito? Dan saya juga bertanya satu hal lagi. Seberapa banyak sebetulnya warga negara Indonesia yang ada di Myanmar saat ini? Ya, baik. Selama ini negara-negara ASEAN sebetulnya dengan diinisiasi oleh Indonesia telah memprakarsai pertemuan dengan pemerintah Myanmar. Ya saat ini pada saat terjadi kudeta, Ibu Menteri Luar Negeri kita berangkat ke Thailand ya, karena tidak bisa masuk ke Myanmar ya. Saat itu betul-betul situasi sangat masif dari gerakan rakyat, kemudian bertemu dengan Menteri Luar Negeri pemerintahan yang ditunjuk oleh militer. Nah, disinilah memang yang menarik terjadi dalam sejarah, baru pertama kali kedutaan Indonesia di demo besar-besaran. Ya, seolah-olah dengan Indonesia berhubungan dengan Menteri Luar Negeri pemerintahan militer Myanmar ini, Indonesia seolah-olah mendukung junta militer, padahal ini salah sekali. Sehingga dari komunikasi kami, Pak Duta Besar dengan Ibu Menlu dan staf Kementerian Luar Negeri, kemudian dilakukan pertemuan di Jakarta yang mengundang Jenderal Min Aung Hlaing ya, jadi ketua dari kepala junta ini, tetapi tidak sebagai head of state ya, bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai panglima militernya, sehingga dalam pertemuan itu kita sebetulnya tidak mengakui pemerintahan kudeta ini ya, militer ini. Nah, di situ
pemerintahan bayangan atau NUG itu minta supaya dilibatkan. Kan tidak mungkin ya, secara hukum internasional tidak mungkin. Yeah. Nah, kemudian dari kesepakatan itu disepakati adanya 5 kesepakatan. Antara lain ya kita minta supaya dilakukan perdamaian, dilakukan dialog yang bersifat damai, kemudian penunjukan utusan khusus atau special envoy yang ditunjuk adalah Menteri Luar Negeri Brunei, karena Brunei saat ini sebagai ketua ASEAN. Namun pihak militer sampai saat ini masih enggan ya untuk memberikan akses. Nah, sementara juru bicara militer yaitu Major Jenderal Soe Bin Tut menyampaikan bahwa Menlu untuk periode ini tidak pernah menyatakan bahwa Myanmar menyetujui permintaan adanya special envoy ASEAN untuk melakukan gencatan senjata. Sejak pertama kali disetujui pada tanggal 21 Desember 2021. Nah, gencatan senjata antara militer dengan beberapa kelompok etnis ini diperpanjang setiap bulan. Nah, menurut militer kelompok bersenjata ini selalu melanggar ya, padahal mereka di dalam negeri kenyataannya melakukan penangkapan. Kemudian juga pemerintah sekarang berusaha mengundang para duta besar ya, pada duta besar. Namun dari ASEAN itu, dari duta besar 4 negara itu tidak mau hadir ya. Indonesia hanya mengirimkan staf. Kemudian berapa lainnya? Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan dukungan dari dunia untuk legitimasi daripada pemerintahan sekarang. Kalau terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia, perlindungan warga negara Indonesia di sana bagaimana ya Pak ya? Jadi saat ini yang tercatat di Yangon ya, dari sekitar 1.400 orang WNI yang pada saat saya meninggalkan di sana, mungkin setelah itu meningkat menjadi 2.000. Hanya tersisa sekitar 286 orang. Karena kita juga punya investasi. Kita punya investasi sana, ada peternakan ayam, ada pabrik garment dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian sebagian adalah personil Kedutaan Besar Indonesia. Kemudian KBRI ini telah melakukan satu himbauan agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politis ataupun mereka melakukan satu diskusi ataupun statement di media sosial. Itu saja yang dilakukan oleh KBRI. Terima kasih Pak Ito. Baik, sama-sama Mas Kabul. Terima kasih Pak Ito telah berkenan menjadi narasumber MG Radio dan berbagi pengalaman serta informasi dengan kami. Sehat selalu Pak Ito. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MG Listener, demikian perbincangan kita dengan Bapak Komjen Ito Sumardi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar periode 2014-2019.